Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru kita bersama, yang kita cintai, ad-da'ilallah Kiai Haji Nur Rahman. Kita doakan dan kita minta kepada Allah, semoga Allah memanjangkan usia beliau, memberikan kesehatan yang sempurna kepada beliau, diberikan kehidupan beliau dan rumah tangganya kehidupan yang penuh berkah, yang melimpah dari Allah, dan selalu dalam naungan dan pandangan baginda Nabi Muhammad SAW. Hadir bersama kita yaitu ad-da'i ilallah wa da'i ilan Nabi Muhammad, yaitu Gus Aldi, ya, yang kalau di YouTube Sultan Juki. Saya pernah satu kali dikasih lihat sama anak saya, "Abah kenal gak sama ini?" "Yang mana?" Saya baru tahu setahun 2 tahun yang lalu lah. Oh, ternyata beliau ini YouTuber, padahal suka hadir tempat saya berapa kali. Baru tahu. Taunya dari mana? Dari jamaah juga. Ternyata beliau ini bukan hanya memikat orang ini untuk dekat sama beliau, tapi memikat juga orang tersebut sampai cinta sholawat dan cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Saudara, bi'ayyi wasail, dengan wasilah apapun dakwah itu, kalau mengajaknya kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad, insya Allah itu akan mendapatkan keberkahan dari Allah dan keberkahan yang datangnya dari Nabi Muhammad. Dan yang saya cintai dan saya hormati, ada juga di sini Gus Ragil, para pemimpin dan ketua majlis ta'lim, majlis gabungan, majlis yang tadi disebutkan oleh Bapak Kiai Haji Nur Rahman, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, tapi insya Allah selama majlis ini didirikan hanya untuk Allah dan Nabi Muhammad, insya Allah majlis ini dan orang-orang yang mendirikan majlis tersebut, yang istiqamah di dalam menyebarkan majlis tersebut dan apa-apa yang ada di majlis tersebut, insya Allah tidak akan lepas daripada pandangan Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah orang-orang yang punya al-muttasilah, yang punya hubungan dan terhubung fil isnad, di dalam sanad, ya. Kemudian bukan hanya dalam sanad juga, kita juga terhubung melalui sanad tersebut kepada guru-guru kita, yang mana guru tersebut, guru kita punya hubungan juga kepada guru-gurunya, yang gurunya muttasil kepada al-aqtab, al-abdal, al-autad, al-amjad, as-salihin. Guru-guru kita ini terhubung juga kepada mereka, yaitu para wali-walinya Allah, para kutub, para watad, para amjad, para soleh. Sehingga kalaulah kita jalankan syariat ini dengan sebagus dan sebenar-benarnya, sempurna-sempurnanya, mustahil kalau kehidupan kita tidak diberkahi oleh Allah. Cuma permasalahannya, ketika kita sudah muttasil, terhubung, tersambung kepada mereka, kalau sholat wajib kita nggak perhatikan,
Kalau ibadah sunnah kita nggak kerjakan. Kalau larangannya Allah kita nggak tinggalkan. Perintahnya Allah kita nggak kerjakan. Maka jangan salahkan kalau kehidupan kita ini makin tidak diberkahi sama Allah. Kenapa? Karena kehidupan dan diri kita sendiri pun sudah tersambung kepada mereka. Maka kalau sudah tersambung, kalau masih main-main, masih ninggalin sholat, jangan salahkan kalau rizkinya seret, rizkinya mampet. Kenapa? Toh kita ini, kita sadari atau kita tidak sadari, kita tersambung sama Kiai Rahman. Kita tersambung sama guru-guru beliau. Guru-guru beliau tersambung sampai guru-gurunya, sampai Mbah Hasyim Asy'ari, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga karena tersambungnya diri kita kepada mereka, maka kehidupan kita pun diawasi. Benar-benar dalam pengawasan, bukan orang biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, korelasinya majlis ini ditawakupan sementara. Kalau bahasa istilah beliau mauquf, diberhentikan sementara. Majlis talim itu kan hukumnya sebenarnya wajib. Nuntut ilmu itu hukumnya wajib. Lah kok ini mau menyambut bulan Ramadan, hukumnya yang wajib ini diberhentikan? Emang seagung apa sih bulan suci Ramadan sampai diberhentikan? Ini pengajian. Emang seterpuji dan semulia apa bulan suci Ramadan sampai pengajian yang hukumnya wajib ini diberhentikan? Saudara, di dalam keterangan Al-Imam Bukhari, di dalam sahihnya, beliau mengatakan idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Apabila datang bulan suci Ramadan, dibukakan pintu-pintu surga. Di dalam riwayat yang lain, futihat abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit. Dalam riwayat yang lain, futihat abwabur rahmah, dibukakan pintu-pintu rahmat kasih sayang. Cuma al-masyhur al-mu'tamad abwabul jannah, dibukakan pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, ditutup rapat-rapat pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dibelenggu, diikat setan-setan. Saudara, timbul pertanyaan, apa sih pengaruhnya pintu surga itu dibuka buat kita? Kan kita pun masuk surganya nanti kalau sudah di hari akhir. Itu pun kalau kita masuk surga. Korelasinya apa? Pengaruhnya apa buat kita? Saudara, jangan salah. Di dalam memaknai hadis Nabi Muhammad ini perlu pemahaman yang sesuai dengan pemahaman yang dibawa oleh guru-guru kita dan pemahaman yang nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Apa maknanya? Maknanya yang pertama, kalau datang bulan suci Ramadan dibukakan pintu surga. Saudara, pengaruhnya buat kita apa sih? Dampaknya apa? Itu kalau dibukakan pintu-pintu surga, berhembus dari pintu surga yang dibukakan oleh Allah ketika bulan suci Ramadan datang, itu angin. Angin bukan sekedar angin, yaitu angin yang segar, yang apabila hembusan itu keluar dan mengenai hamba-hamba Allah yang beriman, maka saat itu hamba-hamba Allah yang beriman yang terhempas, terkena daripada hembusan angin surga yang segar itu, dia akan jadi semangat di dalam mentaati dan mengibadati Allah di bulan suci Ramadan. Makanya kebalikannya, kalau kita nanti di bulan Ramadan semangat dalam mengerjakan kewajiban sholat 5 waktu, semangat di dalam mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, semangat dalam baca Quran, semangat di dalam bersedekah, semangat di dalam mengerjakan sholat-sholat yang sunnah, sunnah rawatib, sunnah tarawih, sunnah witir, sunnah duha, maka itu alamat tanda
bahwa kita sekalian termasuk hamba-hambanya yang kena hempasan dari hembusan angin surga yang segar. Itu yang pertama. Yang kedua, kebalikannya, kenapa itu pintu-pintu neraka itu ditutup? Pengaruhnya apa buat kita? Maka saat itu juga apabila pintu api neraka ditutup ketika datang bulan suci Ramadan, semangat di dalam melakukan maksiat itu sudah tidak ada, saudara. Ya. Kemudian yang ketiga kata Nabi Muhammad, wasuffidatis syayatin. Itu ya, setan-setan dibelenggu, diikat. Dalam riwayat Allah rantai dia diikat dan itu dikumpulkan di satu lautan, dicemplungin di situ, di penjara. Saudara, kenapa? Pengaruhnya setan dibelenggu kenapa? Saudara, kenapa kita ini Bapak Ibu kalau di luar bulan Ramadan kok males banget ibadah, males banget hadir majlis zikir, majlis ilmu, majlis sholawat. Ini rame mungkin karena ada Gus Aldi nih jadi rame. Iya Pak ya. Nah, apalagi yang perempuan nih, ibu-ibu nih. Sayangnya mungkin ini acara nggak diekspos besar-besaran. Ya, kalau diekspos besar-besaran, ini dadakan. Kalau nggak dadakan, Kiai Nur Rahman bisa kelabakan juga untuk sampai sana. Nyediain makanannya nanti kelabakan juga nanti. Saudara, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala bantu hamba-hambanya yang beriman kalau bulan Ramadan itu pintu surga dibuka, ya, dihembusin oleh Allah dari angin surga, ya, dari pintu surga itu yang kebuka angin segar, yang mana kalau kita kena itu angin surga, kita jadi semangat mentaati dan mengibadati Allah. Pintu neraka ditutup, semangat maksiat gak ada. Kemudian setan dibelenggu. Itu salah satu bantuannya Allah yang menunjang agar orang-orang yang beriman tidak terganggu dengan bisikan syaitan. Kenapa orang ini ya, dia malas-malesan di dalam taat, dalam ibadah? Karena diganggu sama setan. Jadi orang malas-malesan ibadah dan taat, faktornya 3. Yang pertama, bisikan syaitan. Yang kedua, ya, syahwat. Yang ketiga, lingkungan. Ya, paling tidak ini 3 faktor yang membuat orang malas-malesan di dalam taat ibadah, sehingga dia berani meninggalkan kewajiban, melakukan kemaksiatan, dan menunda-nunda kebaikan dan amal-amal soleh. Ya. Yang pertama, saudara, orang itu malas-malesan ibadah, ya, bahkan berani melakukan meninggalkan kewajiban dan meninggalkan yang sunnah. Pertama karena bisikan syaitan. Ini syaitan kalau udah bisikin ya seseorang, dia lagi sholat maghrib, habis sholat maghrib dia nggak zikir, datang sholat isya, kumandang sholat itu setan bisikin, udah waktunya panjang sholat isya, ntar aja, ya kan? Dibisikin sama syaitan. Sehingga bisikan syaitan itu, saudara, kalau kita ikutin, ya sudah, akhirnya pun kita menunda-nunda masalah perkara mau sedekah, sudah, kamu ini kan nyarinya tuh capek banget. Masa kamu mau sedekah 100.000, 200.000 buat tawakufan gabungan? Udah kasih aja 50.000, kalau bisa nanti aja deh, tahun besok kamu nyumbangnya. Itu setan, itu seperti itu. Terkadang Pak, bisikan syaitan itu bukan ngajarin, memerintahkan kita untuk ninggalkan kewajiban atau ninggalkan ketaatan. Ini setan ini hebat bisikan. Contoh, kita hadir di pengajiannya Kiai Nur Rahman. Kiai Nur Rahman bahas tentang tahajud. Tahajud ini fadilahnya, keutamaannya begini. Ya, kemudian begitu, kamu akan diangkat derajat kamu menjadi derajat yang tadinya kamu rendah jadi derajat tinggi. Yang kamu hina jadi mulia. Rizki kamu yang tadinya mampet itu akan dimudahkan, dilancarkan oleh Allah.
Itu setan itu bilang, tuh kata kiai begitu, udah ntar malam kamu tahajud geber. Kamu bangun dari 2 jam sebelum sholat subuh, digeber, digeber, habis digeber begitu juga. Ya, udah, nih besok kan datang bulan Ramadan, kamu Kiai Rahman bilang baca Quran. Tidak ada keutamaan yang lebih utama di bulan Ramadan melainkan baca Quran. Udah kamu baca sehari 10 juz. Biar supaya ketika sampai 3 hari kamu sudah khatam satu kali. Geber. Ini setan ini pinter, Pak. Setan itu tahu. Ini kalau dia geber, ya, malam itu atau hari-hari pertama Ramadan, setan tahu dia nggak bakal bisa istiqomah. Paling berhenti dan merasa cukup nanti. Bener, digeber, Pak. Bangun sebelum subuh, 2 jam sebelum sholat subuh. Nggak tanggung-tanggung. Sholat witirnya 11 rakaat sambil buat pegang Quran. Baca Quran sampai 1 juz. Tadinya nggak sanggup 1 juz. Tapi semangatnya disemangati oleh setan sehingga dia sanggup. Ini hati-hati. Setan bukan cuma ngajarkan kita ninggalin kewajiban, tapi nyemangatin kita di dalam taat, tapi kita lupa bahwa kita sebenarnya adalah orang yang tidak mampu melakukan itu di dalam terus-menerus, tapi di panas-panasin. Masya Allah. Malam itu dia baca 11 rakaat, itu 2 juz Quran. Besoknya, paginya, dia merasa orang yang paling ahli ibadah di kampung itu. Alhamdulillah nih Pak, saya semalam alhamdulillah Allah bangunin saya sholat tahajud. Ini nonton apa ini tahajudan ini mah, saya mah bukan ngomongin saya, padahal itu ujub. Saya sholat tahajud sampai 11 rakaat Pak, dapat 2 juz saya, alhamdulillah. Saya ini bukannya saya lagi ria Pak, tapi saya ngomongin nikmat, padahal itu mah ria. Itu setan paling pintar begitu Pak. Kemudian saudara, ya, begitu Ramadan, 1 Ramadan dia 10 juz berhasil. Wah, usaha dari mulai subuh berhentinya, ntar zuhur kurang 10 menit baru berhenti baca Quran. Kemudian nanti baca lagi zuhur, berhentinya asar kurang 15 menit. Kemudian baca Quran lagi dari asar sebelum maghrib 15 menit dia berhenti. Sehingga 1 hari dia 10 juz, 3 hari dia khatam. Begitu hari keempat setan bisikin lagi, yuk kamu kan capek, udah deh kamu istirahat dulu, itu kan udah dapat 1 kali khatam, udah ntar mulai lagi. Akhirnya Pak, untuk khatam kedua sampai hari ke-15 belum bisa, sampai takbiran belum bisa juga. Kenapa? Itulah bisikan syaitan yang sudah luar biasa. Saudara, ini bisikan setan. Kalau kita ikutin, kalau hari Ramadan kan Nabi Muhammad bilang diikat di belenggu. Kenapa kok orang-orang beriman di hari Ramadan masih malas beribadah? Jangan salah, kita ngikutin bisikannya udah berapa bulan? 11 bulan. Dalam 1 hari berapa jam? Kadang-kadang 23 jam kita ngikutin bisikan sehingga setan itu bisikannya sudah terbangun dalam badan kita. Jadi setan begitu masuk Ramadan, kalau dia mundur nggak bisikin lagi, kita sudah terprogram dengan bisikannya syaitan. Itu yang pertama, faktor kita malas di dalam beribadah. Faktor kedua adalah karena syahwat, ya. Syahwat ini yang membuat kita ini Pak menjadi malas mentaati Allah, mengerjakan kewajiban, apalagi menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Kemudian Allah fasilitasin kita di bulan Ramadan untuk melemahkan apa itu? Dengan berpuasa, ya. Puasa itu ya, imsakun anil mufattirat, ya. Atau imsakun an jami'il mufattirat min tulu'i syamsi ila gurubiha, yaitu menahan dari segala hal yang membatalkan puasa dan pahalanya dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari.
Syahwat itu tertekan karena bulan suci Ramadan. Allah nggak mau kita ini orang yang dalam kehidupan dunia syahwatnya besar. Ustaz, ada buktinya nggak bahwa puasa itu bisa menekan syahwat? Itu hadis Nabi Muhammad. Nabi bilang, ya ma'asyara syabab, wahai para pemuda, manis tato'a minkumul ba'ah, siapa saja di antara kalian yang mampu al-ba'ah. Apa itu al-ba'ah? Al-ba'ah itu dalam kamus bahasa Arab artinya dua, pernikahan atau bersetubuh di ranjang. Ya. Ini saya bukan ngomong porno, ngomong masalah Nabi bilang manis tato'a, siapa saja minkum di antara kalian wahai pemuda al-ba'ah yang mampu melakukan persetubuhan di ranjang atau nikah, falyatazawwaj, nikah dulu, nikahlah. Fa illam tastati, kalau kamu enggak mampu, fa alaika bis-shaum, maka wajib bagi kalian berpuasa. Disuruh puasa untuk neken syahwat. Fa inna lahu wija, karena sesungguhnya lahu, dengan puasa itu buat kamu, wija, benteng, jadi benteng. Jadi bulan Ramadan ini kita dianugerahi dukungan dari Allah. Dukungannya apa? Pintu surga dibuka, anginnya disuruh hembuskan sama Allah, biar supaya yang terkena jadi semangat. Pintu neraka ditutup, biar semangat maksiat kagak ada sama sekali. Wasuffi diati sayatin, dibelenggu, diikat setan, biar supaya nggak bisikin kita. Ya. Kemudian faktornya yang membuat kita malas itu dipersempit sama Allah. Ya, apa tadi faktornya? Bisikan setan udah nggak ada. Syahwat kita disuruh puasa. Kemudian lingkungan. Kan tadi saya bilang faktornya ada 3, orang itu malas-malasan. Lingkungan. Ya. Lingkungan Pak, kalau bulan Ramadan, minta maaf, yang tadinya males gara-gara semua orang muslim itu satu kampung berlomba-lomba. Harusnya tadi habis sholat maghrib kan dia leha-leha atau TV sinetron, tapi dia ngomong sama istri dan anaknya, nah mah ayo kita ke masjid, ini tetangga pada ke masjid, ayo. Jadi satu kampung, satu RW semua ke masjid. Kenapa? Karena lingkungannya mendukung. Coba kalau seandainya di luar Ramadan kita bangun sholat subuh jam berapa? Mungkin kalau orang sini insya Allah setengah jam sebelum sholat subuh. Iya. Kalau orang sono udah salam imam, assalamualaikum baru bangun orang sono. Ya. Kalau orang sini enggak, semuanya sholat subuhnya tepat waktu, bahkan sebelum sholat subuh udah bangun. Amin. Iya, tapi orang sono katanya pindahan orang sini. Ya, orang sono pindahan orang sih katanya. Nah kalau katanya kan bisa benar bisa salah. Jadi Pak, lingkungan pun mendukung. Lah kalau seandainya ini pintu surga udah ditutup, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan udah diikat, dibelenggu, kemudian semua dukungan oleh Allah, bantuan dari Allah semua dikerahkan buat kita masih males-males. Berarti ada satu nih kuncinya, badan kita udah terprogram sama setan. Makanya kata Nabi sebelum masuk Ramadan, kenapa kita disuruh banyak taubat sama Allah? Agar semua yang menempel di badan kita itu ambruk, dosa habis, kesalahan dihapuskan oleh Allah, dan hal-hal yang mempengaruhi pola pandang kita terhadap keimanan kita kepada Allah, pola keimanan kita kepada Nabi Muhammad itu berubah. Kenapa? Karena kita sudah taubat sebelum masuk bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan suci, jangan dinodai kesuciannya karena sikap dan sifat jeleknya kita, akhlak buruknya kita. Hati-hati ya, bulan Ramadan bulan jangan dinodain sama sifat, akhlak, perbuatan buruknya kita yang ada sebelum Ramadan masuk juga ke dalam bulan suci Ramadan. Contoh sifat akhlak buruk kita apa? Kita ini bilang sama istri kita, mah pokoknya besok papa ayah mau sahur pakai sayur sop, pakai empal, pakai telur balado, pakai tempe, pakai tahu, kopinya jangan lupa mah. Oh iya siap.
Kata ibunya, kata istrinya, iya Pak, siap. Kasih duitnya 50.000. Daging aja sekilo udah berapa Pak? 100. Anaknya 5 lagi. Begitu bangun sahur di meja makan, ini suaminya nanya, mah, lah kok ini sayur sop doang sama tempe? Kan papa pesennya sayur sop, empal, balado, telur, tempe sama tahu. Ini kenapa? Kok ini sayur sop aja sama tempe? Pak, istrinya sabar banget. Pak, mohon maaf ya Pak, Mama udah berusaha, Mama udah puter ini duit, tapi memang dapatnya cuma ini Pak. Ya, anak kita kan 5 Pak, sayur sop sebungkus itu 10.000. Ya Mama beli 3 bungkus, anak kita 5 Pak. Tempe ya sudah, sama kopi, ya dapatnya ini Pak. Wah dia marah-marah. Sifat buruknya dia di luar bulan suci Ramadan masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Gak ngerti. Mama yang gak amanat. Astagfirullahaladzim. Ngasih duit 50.000. Maunya makan betul apa betul Bu? Betul. Buka puasanya. Mah besok papa pokoknya mau buka puasa. Tapi gak mau pakai nasi dulu. Mau pakai apa Pak? Pakai kolak. Tapi jangan lupa ya Mah, lontong sama tempe sama tahu isi sama bakwannya jangan lupa Mah. Siap. Jangan lupa juga Mah. Emang kurang Pak? Iya, es campurnya jangan lupa. Baik. Pesan begitu, ngasih duitnya 100.000. Cukup apa cukup Bu? Ini sekarang bapak-bapaknya dulu yang kena, ntar ibu-ibunya kena juga. Sabar, giliran. Akhirnya dia buka puasa. Buka puasa itu ya, bulan Ramadan itu harusnya dia menahan hawa nafsu syahwatnya dia di dalam makan dan minum. Tapi kalau bulan suci Ramadan, begitu dia buka puasa, kolak dimakan, es campur dimakan, lontong dimakan, tahu isi dimakan, bakwan dimakan, belum nasinya, belum kopinya, belum buah-buahannya. Itu namanya kodo. Ya, kodo apa? Kodo sarapan, kodo makan siang, dikodok begitu bulan buka puasa. Ini namanya puasanya tidak berhasil, tidak sukses. Harusnya bulan suci Ramadan makannya itu berkurang. Kalau berkurang kira-kira nafkah berkurang apa enggak? Enggak juga. Oh, enggak. Waduh. Harusnya berkurang. Kenapa? Karena bulan Ramadan bulan kita memenjarakan hawa nafsu dan syahwatnya kita. Itu katanya malam yahbis jawarihahu anil ma'asi fa huwa muftir. Siapa yang tidak bisa memenjarakan jawarihahu, anggota tubuhnya di bulan suci Ramadan dari yang haram, dari yang subhat, dari yang makruh, dari yang tidak disukai oleh Allah dan Nabi Muhammad, bahwa muftir, maka dianggap sudah berbuka puasa walaupun perutnya lapar, walaupun tenggorokannya haus. Makanya ini orang Rajab besok bulan puasa jangan berlebihan tasarruf di dalam makanan. Nggak wajib tuh ada kolak, nggak wajib ada es campur, nggak wajib ada makanan muqaddimah. Bahkan orang-orang terdahulu salaf itu minta maaf, buka puasanya tamar, korma 3 biji, 5, 7 atau 9 atau 11. Habis itu dia nggak ngapa-ngapain lagi. Kapan dia makan? Kadang makannya ntar jam 10, jam 11 malam. Kadang-kadang makannya digabung dengan sahur. Sehingga biaya daripada nafkah bulan Ramadan berkurang. Buat apa berkurang? Buat sedekah. Buat orang-orang yang fakir, yang miskin. Saudara, saya mau ceramah panjang. Cuma nih kita juga udah lapar. Saya juga udah lapar. Betul apa betul? Betul. Inti dari tawakupan malam ini, saudara, kenapa majelis taklim yang hukumnya wajib nuntut ilmu diberhentikan? Agar ibu-ibu dan bapak-bapak tidak pikirannya khusyuk kepada majelis, tapi khusyuk di dalam mengibadati Allah, mentaati Allah,
dan melakukan segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah di bulan suci Ramadan. 11 bulan badan kita selalu di dalam berkecamuk memikirkan dunia. Otak kita tidak lepas dari agradud dunia, tujuan-tujuan dunia. Tapi masuk Ramadan, coba kasih waktu, yaitu kesendiriannya kita bersama Allah, kesendiriannya kita tenggelam bersama Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad. Itu yang membuat pengajian yang ini wajib, tapi karena demi yang lebih agung lagi, itu dipersiapkan demi bapak-bapak, ibu-ibu, tidak main-main lagi di dalam urusan suci Ramadan. Saudara, ya, kalau Ramadan dibilang bulan ibadah, jangan main-main. Kalau Ramadan dibilang bulan Quran, syahrul Quran, maka waktu kita banyakin kepada Quran, baca Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kita ini, ya, syahrus sedekah, bulannya sedekah. Kenapa bulan sedekah? Sedekah 1000 dilipat gandakan jadi 70 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ya. 1000 kali 700, ya, kayak berapa? Kayak 700.000. Sejuta kali 700 kali lipat itu kayak berapa? Kayak 700 juta. Pahalanya mumpung di bulan suci Ramadan, keluarin sedekah, jangan takut-takut. Ya. Apalagi sedekah buat pondok pesantren, pembangunannya, ya, sedekah buat orang fakir miskin, itu kita harus programin. Dan jangan lupa, terakhir saya pesan sama bapak-bapak, ibu-ibu, bulan Ramadan jangan cuma pingin ibadah tapi tidak direncanakan dengan bagus. Bagaimana? Wah, saya ini mau Ramadan tahun ini hatamin Quran 10 kali. Boleh aja, tapi lihat juga kemampuan kita. Kalau nggak mampu, nggak diwajibkan dan nggak juga disunahkan. Tapi sekedar kemampuan kita, saya Ramadan ini mau hatam 3 kali, sesuai dengan kemampuan kita. Udah, hatamkan. Berarti kalau 3 kali dalam Ramadan, 30 bagi 3, berarti setiap hari berapa? Hah? Setiap hari berapa? Setiap hari 3 juz. Ya, 3 juz. Jadi 10 hari itu 30. Berarti dalam Ramadan satu kali Ramadan kita bisa hatamkan 3 kali. Begitu selanjutnya witir, duha, itu rencanain. Kalau nggak direncanain, kita bingung. Ini bangun tidur saya ngerjain apa ya? Nggak bakal bisa sesuatu itu kita kerjakan sebelum kita rencanakan dengan sebaik-baiknya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.